Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Susanti SPD MPD sebagai dosen pengampu dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual. Adapun topik yang akan kami bahas adalah galaksi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Betil Suara sebagai moderator. Di sini saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Mbak Nova Bertalintang Afrata sebagai pemateri 1 dan saya sendiri sebagai pemateri 2. Kepada Mbak Nova saya persilakan. Baik Mbak Betty, terima kasih. Berikut materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian galaksi, yang kedua ciri-ciri galaksi, yang ketiga jenis-jenis galaksi, yang keempat galaksi-galaksi lain, yang kelima hipotesis terbentuknya galaksi, dan yang keenam perjalanan antar galaksi. Pengertian galaksi. Galaksi ialah sebuah sistem bintang yang sangat besar yang tersusun atas bintang-bintang yang tak terhingga banyaknya, baik merupakan bintang tunggal ataupun gugus bintang. Planet, klaster, nebula sekaligus medium antar bintang lainnya seperti asteroid, komet, gas, dan debu-debu kosmik. Ciri-ciri galaksi. Ciri-ciri yang pertama yaitu galaksi terlihat di luar jalur bintang Kali Serayu sejauh ratusan ribu, bahkan jutaan tahun cahaya dari matahari. Yang kedua, mempunyai cahaya sendiri sehingga bukan cahaya fluoresens atau cahaya pantulan. Dan cahaya itu memberi spektrum serap yang menunjukkan bahwa benda penyinarnya itu ialah benda padat yang diliputi oleh gas-gas. Yang ketiga, mempunyai bentuk tertentu yang selalu mempunyai inti yang bercahaya di pusatnya sehingga mudah untuk dikenali. Jenis-jenis galaksi dibagi menjadi 3, yaitu galaksi eliptikal, galaksi spiral, dan galaksi Bima Sakti. Galaksi eliptikal merupakan jenis galaksi yang diperkirakan mempunyai bentuk elipsoidal dan terlihat lembut karena terangnya cahaya antar bintang. Hampir keseluruhan bentuk fisiknya rata dan terang. Bentuk galaksi ini beraneka macam, mulai dari bulat hingga datar. Ini mempengaruhi jumlah bintang dalam galaksi. Contohnya ialah M32, M49, dan M59. Galaksi spiral. Galaksi spiral merupakan tipe yang paling umum dikenal orang. Bagian-bagian utama galaksi spiral ialah bulk dan halo. Bulk ialah bagian pusat galaksi yang menonjol dan merupakan bagian yang paling padat. Galaksi spiral adalah jenis galaksi yang terdiri atas pusaran bintang dan medium antar bintang, yang garis tengahnya atau pusat galaksi terdiri atas bintang-bintang yang berumur sangat tua. Contohnya ialah M31 atau Andromeda, M33 atau Triangulum, dan M51 atau Whirlpool. Galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way merupakan galaksi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Bentuk galaksi ini seperti selendang yang terdiri atas bentangan bintang-bintang ke arah belahan langit. Pusat galaksi berupa kawasan yang sangat bersinar, terselimuti kabut debu, dan hanya tampak dalam gelombang inframerah atau gelombang radio. Di dalam piringan galaksi Bima Sakti terdapat lengan-lengan debu yang gelap berhiaskan permata bintang raksasa yang gemerlap dan tidak terhitung banyaknya. Lengan itu bergerak dalam bentuk spiral menjauhi galaksi pusat, laksana pancaran bunga api yang mengelilingi poros roda yang diputar. Lalu galaksi-galaksi lain, materi ini akan dibacakan oleh Mbak Betty. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan sebagai pemateri 2, yaitu galaksi-galaksi lain.
galaksi-galaksi lain ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Magellan Besar dan Magellan Kecil. Berada di belahan langit selatan, kira-kira hanya 150.000 tahun. Cahaya dari galaksi Bima Sakti merupakan galaksi terdekat dengan kita dan diduga merupakan satelit dari galaksi Bima Sakti. Yang kedua yaitu galaksi Andromeda, yaitu sebuah kabut raksasa atau ekstra galaksi spiral yang membesar, yaitu yang terletak kira-kira 2 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini terbentuk sangat mirip dengan galaksi Bima Sakti. Ini berisi sekitar 1 triliun bintang dan bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 300 km per detik. Dan yang ketiga yaitu Blue Pleiadian Galaxy. Terletak kira-kira hanya 2 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Hipotesis terbentuknya galaksi. Pertama, yaitu hipotesis Flower 1957. Hipotesis ini menjelaskan tentang 1.200 juta tahun lalu galaksi berupa kabut gas-gas hidrogen. Kabut bergerak perlahan, berotasi sehingga berbentuk bulat. Terbentuk bintang yang temperaturnya semakin turun setelah puluhan tahun. Hipotesis ini diyakinkan oleh satu observasi yang ditunjukkan pada pusat galaksi. Yang kedua yaitu hipotesis Edwin Hubble 1929. Hipotesis ini menjelaskan Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi selalu bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis, namun bergerak menyebabkan jarak antar galaksi terus bertambah. Hipotesis ini menimbulkan suatu perkiraan bahwa alam semesta bermula dari pengembangan di masa lampau yang dinamakan dentuman besar Big Bang. Para ilmuwan juga percaya bahwa Big Bang membentuk sistem tata surya dan galaksi. Perjalanan antar galaksi. Perjalanan antar galaksi adalah perjalanan yang dianggap fiksi ilmiah, lengkap, dan sempurna, mengingat jarak yang luar biasa untuk melewati ruang. Cahaya membutuhkan waktu 2,5 juta tahun untuk mencapai galaksi terdekat kita. Galaksi Andromeda, salah satu galaksi terdekat yang terletak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi Andromeda berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Jarak yang begitu besar sehingga bahkan dengan kecepatan cahaya pada kecepatan 300 juta meter per sekon dibutuhkan 2,5 juta tahun untuk tiba. Dengan kecepatan cahaya sebagai batas kecepatan universal, masuk akal untuk menyatakan bahwa tidak ada perjalanan yang lebih besar dari 100 tahun cahaya yang mungkin dilakukan dalam umur manusia. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.